Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya April Yana Dwi Kristanti dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil UTS mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis 1. Soal yang pertama yaitu mengelompokkan data. Data hipotesis hasil penjualan dari 31 restoran di Kota Depok dalam juta rupiah per bulan. Di sini terdapat data yang pertama yaitu untuk mengurutkan data. Kebetulan data di sini sudah urut. Jadi yang perlu kita lakukan adalah pertama mencari range. Rumusnya Xmax dikurangi Xmin sama dengan 85 dikurangi 30, hasilnya adalah 55. Range-nya adalah 55. Yang kedua, kita perlu mencari jumlah kelas. Rumusnya 1 plus 3,322 kali log N. N di sini adalah banyaknya data, yaitu 31, jadi dimasukkan 1 ditambah 3,322 dikali 1,49 sama dengan 5,95. Ketika statistika, angka dibulatkan ke atas, yaitu menjadi 6 kelas. Yang ketiga, perlu mencari kelas interval. Rumusnya yaitu range dibagi jumlah kelas. Range-nya adalah 55 dibagi 6 kelas, ketemunya 9,17 atau sama dengan 10 kelas interval. Jadi yang keempat, kita perlu membuat tabel distribusi frekuensi. Terdapat 6 kelas dan kelas intervalnya adalah 10, maka diperoleh hasil seperti ini. Yang kedua, kita perlu menghitung ukuran jarak, varians, dan simpangan bakunya. Ukuran jarak, kita perlu mencari nilai tengahnya terlebih dahulu. Nilai tengah diperoleh dengan 30 ditambah 39 dibagi 2, hasilnya sama dengan 34,5. Begitu seterusnya sampai kelas yang ke-6. Ketika sudah ketemu, kita masukkan rumusnya yaitu 84,5 dikurangi 34,5 sama dengan 50. Jadi nilai range atau jarak untuk hasil penjualan dari 31 restoran di Kota Depok adalah 50 juta rupiah. Yang kedua, menghitung varians. Dalam menghitung varians, kita perlu menambahkan beberapa kolom seperti F kali X, kemudian kolom X min X bar, selanjutnya kolom X min X bar pangkat 2, dan terakhir F dikali X min X bar pangkat 2. Ketika data-datanya sudah ketemu seperti di tabel, kita bisa masukkan ke dalam rumus varians, yaitu sigma F dikali dalam kurung X min X bar pangkat 2 dibagi N. Sigma F X min X bar pangkat 2 yaitu 6070,968 dibagi N-nya 31 sama dengan 195,838. Kita bisa mendapat variasinya yaitu 195,838. Kemudian untuk mencari simpangan baku, rumusnya adalah S sama dengan akar dari varians. Akar dari 195,838 sama dengan 13,99. Jadi bisa dilihat jaraknya yaitu 50 juta rupiah, variansnya adalah 195,838 dan simpangan bakunya 13,99. Yang ketiga yaitu menghitung skewness atau kemiringan dan kurtosis atau keruncingan. Menghitung skewness, kita perlu rumus sigma F dalam kurung X min X bar pangkat 3 dibagi N dikali simpangan baku pangkat 3. Diketahui di sini X barnya yaitu 55,47 dan simpangan bakunya 13,99. Yang perlu dilakukan adalah mencari data untuk mengisi tabel. Ketika tabel sudah terisi, kita bisa memasukkan data-datanya ke dalam rumus, yaitu sigma F dikali X min X bar pangkat 3 dibagi N dikali S pangkat 3 sama dengan 121.049,2 dibagi 84.881,85. Hasilnya yaitu 1,426. Yang kedua, menghitung kurtosis sama dengan skewness diperlukan untuk membuat tabel terlebih dahulu dengan pangkat 4. Ketika sudah menemukan data-data yang terisi di tabel, kita bisa memasukkannya ke dalam rumus, yaitu sigma F dikali X min X bar pangkat 4 dibagi N dikali S pangkat 4.
atau bisa disebutkan 2703195 dibagi 1187497. Hasilnya adalah 2,276. Bisa dilihat di sini, skewness-nya adalah 1,426 dan hasil kurtosisnya adalah 2,276. Yang keempat yaitu gambar grafik skewness dan kurtosisnya. Yang pertama, skewness hasilnya adalah 1,426. Skewness di sini berarti positif skew karena skewness lebih dari 0. Distribusi melenceng ke kanan atau positif. Pada distribusi yang kecenderungannya positif, nilai lebih terkonsentrasi ke arah kanan, sehingga mean, median, dan modus selalu positif. Dapat dilihat dari grafik bahwa hasil mean lebih besar dari median dan modus. Bisa dilihat di sini, yaitu mean-nya 55,47, medianya 53,57, dan modusnya 47. Sesuai dengan grafik skewness positif, bahwa mean lebih dari median dan modus. Selanjutnya kurtosis. Di sini kurtosisnya tadi 2,276, berarti distribusi mempunyai puncak yang mendatar atau kurva Platy-Kurtic. Karena nilainya kurang dari 3, sehingga menunjukkan kurtosis lebih sedikit dibandingkan distribusi normal. Kemudian soal yang nomor 2 yaitu analisis data histogram hasil UTS statistik ekonomi dan bisnis dari 80 mahasiswa untuk melihat kurvanya simetris atau tidak. Di sini diberikan data histogram nilai UTS. Kemudian yang harus kita lakukan pertama yaitu membuat tabel. Ada tabel frekuensi, nilai tengah, F dikali X, X min X bar pangkat 2, dan F dikali X min X bar pangkat 2. Bisa dilihat di sini, setelah data dalam tabel terisi, bisa dimasukkan untuk mencari varians terlebih dahulu. Varians rumusnya yaitu sigma F dalam kurung X min X bar pangkat 2 dibagi N. Ya. Sama dengan 38,655 dibagi 80. Hasilnya sama dengan 483,188. Setelah menemukan varians, kita bisa mencari simbangan bakunya, yaitu akar dari varians. Akar dari 483,188 sama dengan 21,98. Setelah menemukan simbangan bakunya, kita bisa menghitung skewness atau kemiringannya. Pertama yaitu membuat tabel sama seperti mencari varians, tapi dengan pangkat 3. Di sini sudah diketahui simbangan bakunya yaitu 21,98. Ketika data-data yang di tabel sudah terpenuhi, kita bisa memasukkannya dalam rumus skewness, yaitu sigma F dalam kurung X min X bar pangkat 3 dibagi N dikali S pangkat 3. Datanya dapat dimasukkan ke dalam rumus menjadi 1301464 dibagi 849,695,9. Hasil skewness-nya adalah 1,532. Berdasarkan hasil skewness, dapat diperoleh kesimpulan bahwa kurva tidak simetris dan mempunyai kecondongan ke kanan atau positively skew karena SK lebih dari 0. Dapat dilihat di data berdasarkan grafik ini bahwa mean lebih besar dari median dan lebih besar dari modus. Sekian presentasi dari hasil UTS Statistika Ekonomi dan Bisnis 1 saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.